Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang konsep manajemen dan kepemimpinan. Kita awali dengan asal kata manajemen. Kata manajemen berasal dari Prancis kuno yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. Perkembangan ilmu manajemen ini diawali dari sebuah pembangunan piramid yang ada di Mesir. Waktu itu, membangun sebuah piramid dibutuhkan kurang lebih ada 100.000 orang. Nah, 100.000 orang di dalam mengerjakan sebuah piramid tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sehingga kalau 100 orang tanpa ada arahan, tanpa ada sebuah fasilitas, maka pekerjaan piramid itu tidak selesai di dalam waktu yang relatif singkat. Nah, maka tentu 100 orang itu dibagi di dalam pekerjaan, dibagi di dalam jenis pekerjaan yang ada waktu itu. Nah, sehingga proses pembagian, proses pengarahan orang-orang tersebut itu sangat ditentukan. Selanjutnya di dalam proses arahan tersebut sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu membangun sebuah piramid. Nah, dari 100 orang itulah bekerja siang malam di dalam membangun sebuah piramid dengan arahan, dengan sebuah proses, dengan fasilitas yang ada, sehingga tujuan piramida itu terbentuk. Dari situlah timbul sebuah teori, sebuah ilmu yang baru, bahwa pekerjaan yang besar, tujuan yang sama, dengan orang-orang yang banyak dilibatkan, kemudian orang-orang itu diarahkan, orang-orang itu difasilitasi, kemudian sampai tujuan itu tercapai, maka itu ada sebuah temuan baru, ada sebuah ilmu baru yang namanya ilmu manajemen. Sehingga pakar manajemen dalam hal ini adalah Daniel Warren, di dalam proses pemikiran manajemen itu membagi di dalam 4 fase. Mulai fase pemikiran awal, kemudian era manajemen sains, kemudian era manajemen manusia sosial, kemudian era modern. Itu di dalam perkembangan pemikiran proses ilmu manajemen. Selanjutnya, kita coba dari cerita tentang bagaimana perjalanan ilmu manajemen, perkembangan ilmu manajemen itu. Sehingga kemudian para ahli, para pakar mendefinisikan sebuah definisi dari manajemen itu sendiri. John Millett mengatakan bahwa manajemen itu adalah sebuah proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada siapa? Kepada orang-orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Sehingga ada sebuah proses arahan, kemudian ada proses pemberian fasilitas kepada orang-orang yang diorganisasikan tadi, tentu dalam kelompok formal dalam mencapai tujuan. Dari situlah sudah diterjemahkan, inilah sebuah ilmu manajemen. Proses pengarahan tadi, orang 100 orang tadi sebagaimana cerita dari perkembangan ilmu manajemen, diarahkan yang sama, diarahkan kepada tujuan dengan jenis pekerjaan yang berbeda. Dalam rangka mencapai tujuan, tentu diberikan fasilitas. Nah, ini ada sebuah deskripsi baru terkait dengan manajemen. Itu yang disampaikan atau itu yang dijelaskan di dalam definisi manajemen menurut John Millett. Selanjutnya, Millett lebih menekankan bahwa manajemen itu sebuah proses. Ada sebuah rangkaian aktivitas yang satu sama yang lain dalam dan saling berurutan. Jadi proses itu tidak loncat, ini saling berurutan. Ada sebuah tahapan. Ini sehingga Millett itu mengatakan bahwa manajemen itu sebuah proses. Nah, proses apa saja yang terjadi? Yaitu mulai proses pengarahan, processing of directing. Sebuah rangkaian kegiatan memberikan petunjuk atau instruksi kepada seorang atasan kepada bawahan atau orang-orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Jadi Millett mengatakan ada proses yang pertama yaitu proses pengarahan.
Jadi kalau ilmu manajemen itu pasti ada namanya proses arahan. Arahannya siapa? Memberikan petunjuk, instruksi kepada siapa? Orang-orang yang diorganisasikan, orang-orang bawahannya. Nah, di dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Bayangkan kalau kita tidak ada arahan bawahan, atasan ke bawahan, maka tujuan organisasi tidak tercapai. Proses yang kedua adalah proses pemberian fasilitas. Process of facilitating the work. Ada sebuah rangkaian kegiatan untuk memberikan sarana dan prasarana serta jasa yang memudahkan pelaksanaan pekerjaan dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang-orang yang terorganisasi di dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Setelah diarahkan, maka kegiatan yang selanjutnya adalah memberikan fasilitas, memberikan sarana prasarana. Agar apa? Agar pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh bawahan atau orang-orang yang terorganisasi itu dijalankan secara mudah. Kalau kita mengarahkan, kita melatih, tanpa kita memberikan fasilitas, ya tentu arahan kita tidak akan mencapai tujuan. Coba bayangkan, kalau Anda mengarahkan kepada siapapun, kepada orang, kepada teman Anda, pada kelompok Anda, pada tim Anda, tapi tidak ada fasilitas apapun, kira-kira tujuan yang Anda arahkan itu supaya tercapai atau tidak? Demikian sebuah organisasi. Tujuan kita apa? Kalau tadi tujuannya adalah menghasilkan sebuah piramid, maka difasilitasi mungkin alat-alat untuk membuat sebuah piramid. Tanpa sebuah sarana, tanpa sebuah fasilitas, maka tujuan dari organisasi itu tidak tercapai. Itu kata Millet yang menekankan bahwa manajemen itu sebuah proses. Kemudian ada pakar lagi, ahli manajemen yang lagi, yaitu Stoner dan Charles Winkel. Dia mengatakan, tidak hanya dua proses, bahwa manajemen itu ada sebuah proses perencanaan, ada proses pengorganisasian, ada kepemimpinan, ada pengendalian dalam upaya anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya demi tujuan organisasi. Kalau Stoner dan Charles ini lebih luas lagi. Mulai dari perencanaan. Jadi ada sebuah perencanaan. Maka ketika di awal mesti akan membuat bagaimana membangun sebuah gambaran atau sebuah bangunan yang tidak kita capai. Merencanakan sesuatu yang detail. Kemudian setelah perencanaan diorganisasi, dikelompokkan, diatur struktur organisasinya, dibangun sebuah tim. Kemudian ada proses kepemimpinan, pengarahan, pemimpin memberikan fasilitas. Kemudian mengarahkan kepada tujuan-tujuan dari sebuah pekerjaan. Ya tentu setelah itu dikendalikan agar tujuan itu tercapai. Kemudian dengan memfasilitasi, dengan memanfaatkan sumber daya, maka akhirnya tujuan organisasi tercapai. Ini pendapat, ini terminologi, definisi dari Stoner atau Charles Winkel yang mengatakan manajemen itu ada sebuah proses mulai dari perencanaan hingga pengendalian. Nah, proses itu sendiri bisa diterjemahkan di dalam sebuah pekerjaan yang sistematis, sebuah cara sistematis untuk menjalankan sebuah pekerjaan. Berdasarkan itu, Stoner dan Charles Winkel mengatakan ada 4 proses, mulai perencanaan yang tentu menetapkan tujuannya apa, tindakan yang akan dilakukan apa, kemudian mengorganisasikan, mengkoordinasi sumber daya manusia yang dibutuhkan, siapa saja orang-orang yang bekerja di dalam mencapai tujuan tersebut. Ada sebuah kepemimpinan, mengupayakan agar bawahan mengerjakan sebaik mungkin. Kemudian ada sebuah pengendalian, memastikan apakah tujuan tercapai atau tidak. Jika tercapai, jika tidak tercapai, maka tindakan dilakukan sebuah perbaikan. Selanjutnya, pakar manajemen juga mengatakan, Hershey, dia mengatakan, dan Blanker, dia memberikan sebuah batasan bahwa manajemen itu sebuah usaha yang dilakukan dengan dan bersama-sama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan. Kalau ini lebih luas lagi, usaha apapun yang dilakukan bersama satu orang, individu, atau juga bersama kelompok dengan tujuan organisasi, dengan mencapai tujuan organisasi, maka itu sudah dikatakan aktivitas tersebut dikatakan, usaha tersebut dikatakan sebuah
proses yang namanya manajemen. Jadi manajemen itu apapun yang Anda lakukan, apapun usaha yang Anda lakukan, baik secara individu maupun kelompok, untuk mencapai tujuan organisasi, maka itu bisa dikatakan sebagai manajemen. Lalu selanjutnya, apa fungsi dari manajemen? Tentu berasal dari bahasa tadi. Nah, berdasarkan definisi tersebut, maka beberapa fungsi manajemen bisa ditarik sebuah kesimpulan. Contohnya, Henry Fayol mengatakan bahwa fungsi manajemen mulai dari perencanaan, mulai organisasi, mulai ada perintah, ada koordinasi, dan ada pengendalian. Jadi ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada perintah, instruksi, ada koordinasi, dan ada pengendalian. Kemudian berdasarkan terminologi lagi, maka Luther Gulick memperluas fungsi Fayol. Fayol itu diperluas oleh Luther. Dia mengatakan bahwa perencanaan, kemudian ada pengorganisasian, ada personalia atau staffing, ada pengarahan atau directing, kemudian ada pengkoordinasian, mengkoordinasi, ada melapor, reporting, dan pembiayaan, ada budgeting. Jadi ditambahkan lagi, tidak hanya fungsi perencanaan, organisasi, perintah, koordinasi, dan pengendalian, tapi sampai ada budgeting, pembiayaan. Di sini diperluas oleh Luther Gulick itu. Kemudian dilanjutkan oleh pendapat Terry. Kalau Terry mempersempit tetapi sebenarnya mewakili dari semua unsur-unsur manajemen, atau yang kita kenal dengan planning, organizing, actuating, dan controlling, atau POAC. P, planning, O, organizing, A, actuating, C, controlling. Perencanaan, mengorganisasikan, ya, menggerakkan, mengarahkan, sama dengan A. Directing, melakukan proses kepemimpinan di situ, dan controlling, melakukan kontrol terhadap sesuatu itu. Jadi itu fungsi manajemen menurut para ahli. Sehingga fungsi itu tidak lepas dari definisi dari terminologi yang ada. Lalu kita lihat dari definisi dari fungsi tersebut, tentu kita flashback ke belakang, ada teori-teori manajemen berasal dari perjalanannya. Ini hanya cukup saya kenalkan, nanti bisa dipahami, dipelajari di teori-teori dalam teks-teks buku yang lain. Seperti yang pertama adalah teori aliran klasik. Aliran ini mendefinisikan bahwa manajemen itu sesuai dengan fungsi-fungsi manajemennya. Perhatian dan kemampuan manajemen dibutuhkan pada penerapan fungsinya. Jadi aliran ini mendefinisikan bahwa manajemen itu ya sesuai dengan fungsinya. Bahwa kegiatan manajemen itu difokuskan, dibutuhkan sebagaimana fungsinya. Ini orang-orang yang berpandangan beraliran pada klasik. Kemudian ada juga bahwa aliran tentang teori tentang aliran perilaku, atau di sini membangun sebuah konsep namanya aliran manajemen hubungan antar manusia, hubungan manusia. Pandangan tentang teori manajemen pada aliran yang perilaku ini memutuskan bahwa kajian manajemen itu dipusatkan pada kajian aspek manusia dan mempelajari bagaimana memahami manusia itu sendiri. Jadi ini sebuah konsep tentang perilaku. Jadi aliran yang bagaimana membangun sebuah hubungan antar manusia, memahami tentang manusia, itu orang-orang yang menganggap bahwa manajemen tersebut adalah konsep dari aliran perilaku, sehingga fokusnya pada sumber daya manusia itu. Kemudian sudah perkembangan selanjutnya adalah aliran manajemen ilmiah. Tentu menggunakan pendekatan sains, matematik, dan ilmu-ilmu statistik di dalam pengembangan teorinya. Dalam perjalanannya menjelaskan sebuah masalah manajemen, mengelola sebuah organisasi atau tujuan yang tercapai, sudah digunakan pendekatan-pendekatan kuantitatif, sudah digunakan dengan ilmu-ilmu statistik, matematik. Maka nanti suatu saat ada suatu prediksi di dalam sebuah organisasi, dihitung
Kira-kira organisasi ini kapan tercapainya, bagaimana perencanaannya, bagaimana prediksi ke depannya, bagaimana cost and benefit-nya. Nah, orang-orang seperti itu sudah pandangan bahwa sudah menggunakan pendekatan aliran manajemen ilmiah. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah aliran sistem. Perkembangan manajemen ini sudah fokusnya adalah pada pemikiran pada masalah yang fokus pada pemikiran-pemikiran yang terkait dengan masalah yang berhubungan dengan bidang lain. Jadi sudah dikaitkan manajemen dengan ilmu-ilmu yang lain. Bagaimana perkembangan tidak lepas dari lingkungan yang ada. Sebuah sistem atau lingkungan yang ada di dalam pengembangan teorinya. Nah, selanjutnya ada manajemen berdasarkan hasil. Nah, ini perkembangan terakhir. Sudah mulai arah tahun 50-an. Peter Drucker itu mengatakan bahwa di dalam mengerjakan sebuah pekerjaan, tujuan organisasi fokus pada hasil. Jadi apa yang mau dikerjakan, sebagaimana hasil yang mau dicapai, apapun yang itu. Sehingga cukup ada efisiensi pekerjaan yang dijalankan. Jadi hasilnya bagaimana, maka arahnya, pengelolaannya, sumber dayanya, menggerakkannya, itu sudah diarahkan pada hasil-hasil yang ada. Ini fokusnya adalah bukan difokuskan pada interaksi antar manusia, tetapi pada hasil yang ingin dicapai. Kemudian dalam perkembangan terkini saat ini arahnya adalah terkait dengan bagaimana terkait kepuasan pada pelanggan. Manajemen itu sudah diarahkan kepada pemikiran bagaimana mencapai kepuasan pelanggan. Jadi sudah tidak hanya menggerakkan orang mencapai tujuan, tapi sudah sampai bagaimana kepuasan pelanggan, kepuasan konsumen itu sebuah tercapai. Itulah sebenarnya 6 aliran yang kita jelaskan tentang teori-teori perkembangan manajemen. Tentu nanti ketika Anda membaca tentang teori-teori manajemen, ini masuk dalam kategori apa? Kalau fokusnya pada hasil saja, tanpa bicara tentang aspek kepuasan, maka orang itu adalah masih menggunakan pendekatan manajemen berdasarkan hasil. Tetapi kalau bicara tentang bagaimana meningkatkan kepuasan pelanggan, bagaimana meningkatkan standar mutu yang ada, maka sudah bekerja pada aliran. Nah, kalau juga orang itu masih berkaitan, masih berhubungan dengan orang lain tanpa pemikiran yang lain, maka masih berkaitan dengan aliran-aliran sistem. Demikian juga yang lain. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah tentang prinsip manajemen. Prinsip manajemen, karena tadi fungsi manajemen adalah file tadi mengatakan banyak fungsi-fungsinya, mulai dari perencanaan sampai bagaimana dia melakukan pencapaian tujuan atau kontrol dan seterusnya. Maka prinsip manajemen yang pertama dari sisi definisi dari fungsinya, sebenarnya yang paling penting adalah prinsipnya adalah adanya sebuah division of work. Pembagian sebuah pekerjaan. Jadi kalau manajemen prinsipnya adalah membagi tugas job desk yang ada, membagi pekerjaan dengan berdasarkan jenis dan fungsi yang ada, itu yang harus dijalankan, maka itu menjadi bagian fungsi yang pertama. Selanjutnya ada wewenang dan tanggung jawab. Jadi setelah dibagi pekerjaan, kemudian ada kewenangan, kemudian ada tanggung jawabnya, maka itu sudah menjadi bagian dari prinsip yang kedua di dalam manajemen. Prinsip yang ketiga adalah disiplin. Sebuah pekerjaan, sebuah wewenang dan tanggung jawab yang ada, tanpa ada sebuah kedisiplinan yang tinggi, maka tujuan organisasi atau tujuannya tidak akan tercapai. Kesatuan perintah. Coba bayangkan menggerakkan organisasi, menggerakkan orang-orang yang ada di bawah pengendalian kita, di dalam koordinasi. Kalau tidak ada satu komando, satu perintah, maka tujuan tidak akan tercapai. Maka dibutuhkan yang namanya kesatuan perintah di dalam menjalankan tujuan organisasi. Demikian juga kesatuan di dalam arahan. Coba bayangkan kalau di dalam sebuah manajemen, kemudian ada berbagai arahan yang berbeda-beda, maka apa yang dikerjakan orang-orang yang mau kita gerakkan tadi tentu memiliki arah yang berbeda. Maka tujuan organisasi juga akan berbeda. Ingat, tujuan manajemen yang terakhir adalah mencapai tujuan organisasi. Maka kepentingan organisasi adalah kepentingan bersama, bukan kepentingan individu. Tentu di dalam konsep manajemen perlu adanya sebuah
pembagian. Sebuah adalah reward yang adil, pembayaran upah yang adil. Kemudian ada sebuah pemusatan, sentralisasi. Itu penting karena akan mempercepat dalam proses pemilihan. Ada sebuah hierarki, ada atasan, ada bawahan. Ada aturan, tata tertib yang ada yang harus dijalankan. Ada keadilan. Ada stabilisasi bagaimana kondisi karyawan. Kalau ini kondisi karyawan tidak stabil, maka orang-orang yang dikerjakan, orang-orang yang dikoordinasikan, ini pun tidak akan bisa menjalankan. Ada inisiatif. Nah, ini ada inisiatif yang paling penting. Dan ada semangat kesatuan di dalam membangun sebuah organisasi di situ. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah kepemimpinan dalam keperawatan. Konsep kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah proses yang mempengaruhi atau memberikan contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Kenapa kepemimpinan ini kita bahas? Karena konsep manajemen tanpa diikuti sebagai konsep kepemimpinan, maka manajemen itu tidak akan terlaksana, tidak akan tercapai. Bayangkan ada sebuah kegiatan di dalamnya, ada sebuah menggerakkan, mengarahkan orang atasan kepada bawahan atau orang yang di dalam koordinasinya agar mengikuti satu kesatuan perintah mencapai tujuan. Nah, kalau di situ tidak ada unsur kepemimpinan, maka tujuan organisasi tidak tercapai. Karena itulah maka kita bahas tentang bagaimana kepemimpinan. Nah, dari situ apa yang dimaksud dengan kepemimpinan? Kepemimpinan itu adalah sebuah proses mempengaruhi, memberi contoh kepada pemimpin, oleh pemimpin kepada bawahannya atau pengikutnya untuk mencapai organisasi. Jadi kepemimpinan itu dibutuhkan sebuah pengaruh yang kuat, contoh, teladan yang kuat, agar bawahannya itu mengikuti apa yang diinginkan sebagaimana tujuan organisasi. Nah, teori kepemimpinan. Kami ini mencoba mengajak bagaimana membahas atau memahami tentang konsep teori dari kepemimpinan. Ada dua pendapat tentang kepemimpinan. Pemimpin itu dilahirkan. Kemudian yang kedua adalah pemimpin itu dibuat. Pemahaman ini penting karena kadang-kadang kalau kita melihat di dalam proses kehidupan di masyarakat, ada terah kepemimpinan. Ada orang-orang yang sesungguhnya sebenarnya sudah memiliki jiwa kepemimpinan. Karena itu mungkin sudah diturunkan dari bapaknya, dari kakeknya, sudah itu sudah dibangun. Itu namanya pemimpin yang dilahirkan. Biasanya orang-orang demikian ini karismatik di dalam membangun sebuah kelompoknya atau kaumnya atau masyarakatnya. Tetapi juga walaupun kita tidak punya terah atau tidak punya keturunan, tidak punya garis keturunan dari para pemimpin, maka pemimpin itu bisa dibuat, pemimpin itu bisa dipelajari. Nah, ini ada dua pandangan, sehingga ada pemimpin itu dibuat, ada pemimpin itu dilahirkan. Nah, ini kalau sudah dipelajari bagaimana dia belajar untuk memimpin, bagaimana dia bisa memiliki pengaruh yang kuat agar bawahan yang nanti dipimpin adalah bisa mencapai tujuan organisasi itu. Maka setiap orang punya peluang untuk menjadi pemimpin apabila memiliki sifat dan perilaku pemimpin yang baik. Oke. Lalu bagaimana peran pemimpin sesungguhnya? Nah, peran pemimpin itu yang pertama adalah peran interpersonal. Peran yang berkaitan dengan berhubungan antar manusia. Maka kemampuan seseorang ini adalah bagaimana membangun hubungan, melakukan relasi antar manusia, antar pribadi. Antar pribadi, antar satu dengan yang lain, interpersonal. Ini penting. Kalau tidak memiliki interpersonal di antara antar pribadi, maka itu tidak akan terjalin peran pemimpin tersebut. Informasional. Bagaimana membangun hubungan informasi? Kalau kita tidak memiliki kemampuan di dalam menjalankan fungsi-fungsi menjalankan informasi, berhubungan dengan informasi yang ada, tidak cepat meresponnya, maka pemimpin itu tidak ada perannya. Kemudian yang paling juga yang biasa, yang paling strategis juga adalah peran decisional. Jadi perannya berhubungan dengan pengambilan keputusan. Jadi selain kita itu bagaimana membangun hubungan antar manusia, bagaimana kita membangun sebuah informasi, menyampaikan informasi, melakukan komunikasi,
dan yang terakhir bagaimana melakukan pengambilan keputusan, maka konsep menjadi seorang pemimpin itu utuh. Maka ini peran yang sangat ideal, yang strategis di dalam membangun sebuah proses yang namanya kepemimpinan. Jadi 3 peran kepemimpinan: peran interpersonal, peran informasional, dan peran decisional. Artinya pengambilan keputusan. Ketiga itu yang harus dimiliki oleh siapapun yang akan menjadi seorang leader di dalam pemimpin di dalam sebuah organisasi di situ. Nah, teori-teori kepemimpinan yang mau kita menjelaskan bagaimana menjelaskan tentang kepemimpinan itu sendiri, ada yang saya akan coba kita kenalkan. Ada teori tentang sifat. Ini memahami bahwa pemimpin itu dikategorikan dan berdasarkan karakteristik sifat yang ada. Maka nanti akan ada kepemimpinan yang tentu berdasarkan sifat-sifat yang ada. Kemudian ada berdasarkan teori-teori perilaku. Jadi kemampuan pemimpin itu didasarkan dari aspek-aspek perilakunya, kemampuan sosialnya, tekniknya, berkomunikasinya. Kemudian ada situasional, bahwa kepemimpinan itu di situ adalah dilihat dari situasi kondisi yang ada. Situasi yang ada di organisasi itu. Kemudian ada kepemimpinan transformasional. Selanjutnya ada kepemimpinan visioner leadership. Nah, teori-teori kepemimpinan ini kami berharap untuk dipahami, tolong dipelajari atau mungkin dibaca beberapa teori, didalami tentang teori-teori sifat itu. Karena inilah nanti yang akan menjelaskan kira-kira orang-orang di dalam memimpin organisasi itu condong ke ada tipe kepemimpinannya. Oh si A katakan di situ, oh ini ternyata sifatnya ke arah A, ke arah B, maka itu adalah pendekatan teori sifat. Kalau dia menggunakan teori pendekatan perilaku, berarti berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki oleh kepemimpinan di dalam aspek-aspek perilaku. Kemudian dia bisa menggunakan pendekatan situasional atau transformasional atau visioner di situ. Nah, di situ tentang teori kepemimpinan. Jadi kami berharap untuk teori ini kami ingin saudara semuanya untuk membaca di dalam textbook yang lain. Selanjutnya yang kami ingin mencoba mengajak membahas tentang gaya kepemimpinan. Dari teori-teori itu sebenarnya ada gaya kepemimpinan nanti yang Anda kenal. Menurut Kurt Lewin itu ada autokratik, ada demokratik, ada laissez-faire, kemudian militaristik, ada karismatik, autokratis. Nah ini yang juga Anda pahami. Orang akan memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang mana? Apakah ke arah demokratis, atau autokratis, atau autokratik, atau karismatik, dan seterusnya. Tentu gaya kepemimpinan itu berdasarkan dari teori-teori sifat kepemimpinan. Nah, selanjutnya adalah fungsi kepemimpinan. Jadi kalau peran, sekarang fungsinya sama, hampir ada kedekatan. Tentu ada fungsi yang instruksif. Jadi pemimpin itu hanya memberikan instruksi-instruksi yang ada. Kemudian juga ada konsultatif, memberikan konsultasi. Kemudian partisipasi, bagaimana dia berpartisipasi dalam aktivitas. Fungsi delegasi, jadi dia bisa mendelegasikan tugas dari kewenangan. Kemudian fungsi pengendalian, bagaimana mengendalikan sebuah organ. Ini adalah fungsi-fungsi kepemimpinan yang Anda harus pahami di dalam menjalankan sebuah organisasi. Nah ini tugas diskusi yang sebagaimana yang tadi saya sampaikan, untuk membaca buku-buku teks yang ada untuk dipresentasikan di dalam pertemuan selanjutnya. Baik, kita lanjutkan kepada konsep manajemen keperawatan. Kalau tadi adalah sudah kita bahas tentang konsep manajemen dan kepemimpinan secara umum, namun sekarang kita akan membahas tentang konsep manajemen keperawatan. Kita awali dari yang pertama. Karena tadi sudah membahas tentang konsep manajemen. Nah, manajemen keperawatan itu apa sebenarnya? Tentu tidak jauh beda dari konsep dasarnya, ilmu dasarnya manajemen. Haber mengatakan bahwa manajemen keperawatan itu bentuk koordinasi dan integrasi sumber-sumber keperawatan dengan menerapkan proses manajemen untuk mencapai tujuan asuhan keperawatan dan pelayanan keperawatan. Jadi ada sebuah bentuk koordinasi, ada sebuah bentuk integrasi antar sumber-sumber keperawatan, tentu di dalam menerapkan proses keperawatan.
Ya, proses manajemen mulai dari perencanaan sampai kontrol untuk mencapai sebuah tujuan asuhan keperawatan. Itu Haber. Kemudian Kelly dan Heidenthal mengatakan bahwa proses dari perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengawasan, dan tujuan organisasi ini hampir mirip dengan pendapat-pendapat yang disitir atau yang dikemukakan oleh para ahli sebelumnya. Kemudian dari sini dia membagi 5 tahap, mulai perencanaan, pengorganisasian, ada kepersonalian, ada pengarahan, dan ada pengendalian. Ada Swanberg, dia mengatakan manajemen keperawatan itu adalah kelompok dari perawat manajer yang mengatur organisasi dan usaha keperawatan, yang pada akhirnya manajemen keperawatan itu menjadi sebuah proses di mana perawat manajer menjalankan profesinya. Ini adalah Swanberg, dia mengatakan demikian. Kemudian dia mengatakan manajemen pelayanan keperawatan itu dikelola di bidang perawatan melalui 3 tingkatan. Mulai manajemen puncak dikelola oleh kepala bidang perawatan, manajemen menengah oleh kepala unit pelayanan atau supervisor, kemudian manajemen bawah. Nah, ini oleh kepala ruang perawatan. Manajemen keperawatan itu sebenarnya tugas khusus mengelola keperawatan untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, dan dapat memberikan pelayanan yang efektif. Oleh karena itu sifatnya ada 5. Ada input, ada proses, ada output, ada kontrol, kemudian ada mekanisme feedback. Bagaimana sistem inputnya, prosesnya, agar bisa meningkat. Selanjutnya, masih dalam hal terminologi atau definisi. Definisi manajemen keperawatan itu juga bisa diartikan sebuah proses pelaksanaan pelayanan keperawatan, mulai dari upaya staf keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan, pengobatan, dan rasa aman kepada pasien, keluarga, dan masyarakat. Ini. Jadi itu adalah definisi dari manajemen keperawatan. Lalu bagaimana prinsip manajemen keperawatan? Ya tentu ada beberapa prinsip. Yang pertama, bahwa manajemen keperawatan itu berdasarkan dari perencanaan. Yang kedua, penggunaan waktu yang efektif. Kemudian adanya sebuah pengambilan keputusan. Kemudian memenuhi kebutuhan asuhan keperawatan, tentu fokus pada perhatian. Kemudian harus terorganisasi. Itu yang prinsip manajemen. Kemudian selanjutnya yang adalah ada pengarahan, pendelegasian, supervisi, koordinasi, dan pengendalian. Ada motivasi staf, ada komunikasi yang efektif, ada pengembangan staf, ada pengendalian. Nah, lalu kerangka konsep, filosofi, dan tujuannya apa manajemen keperawatan? Kerangka konsep adalah manajemen partisipasi yang tentu berdasarkan paradigma keperawatan. Jadi kerangka konsepnya itu basisnya adalah bagaimana konsep keperawatan. Ada manusia, ada perawat-perawatan, ada kesehatan, dan itu. Jadi konsep manajemen tetap sama filosofi keperawatan. Manusia yang dianggap adalah individu, kelompok, bisa masyarakat. Perawatan tentu bisa tenaga perawat, mulai dari manajemen puncak, menengah, sampai manajemen pelaksana. Kemudian asuhan keperawatan itu adalah membantu individu agar menolong dirinya dalam mewujudkan derajat kesehatan. Siapa perawat profesional tentu berperilaku yang terapeutik. Setiap interaksi berdampak pada intrapeutik. Kemudian mempertajam persepsi terhadap kebutuhan orang lain dengan menguasai empati, kemampuan memasuki kehidupan orang lain agar dapat mempersepsikan pikiran dan perasaan. Kemudian konsep ketiga adalah kesehatan. Ini tentu upaya pencegahan, bagaimana mempertahankan, bagaimana meningkatkan, bagaimana memulihkan derajat kesehatan. Lingkungan di sini adalah area, wewenang, dan tanggung jawab keperawatan selama pasien berada di dalam institusi pelayanan kesehatan. Jadi konsepnya tetap pada aspek manusianya, kemudian perawatannya, ada aspek kesehatannya, ada komponen dari lingkungannya itu. Lingkungan di sini juga meliputi pelaksanaan proses kolaborasi antara tim
perawatan dengan kedokteran atau mungkin tim yang lain. Bagaimana keyakinan dasar di dalam manajemen keperawatan? Kita memiliki keyakinan dasarnya adalah manusia itu tertarik pada pekerjaan dan memberikan upaya yang selayak-layaknya diberikan. Informasi yang layak dan bermanfaat ini mengambil keputusan terbaik untuk dirinya. Setiap individu memiliki karakteristik, latar belakang, motivasi, minat, dan cara untuk mencapai tujuan. Kemudian fungsi koordinasi dan pengendalian penting di dalam mencapai tujuan. Persamaan kualifikasi harus dipertimbangkan di dalam pembagian kewenangan dan tanggung jawab. Individu memiliki hak dan tanggung jawab untuk membagi dan mendelegasikan kewenangannya. Pengetahuan dan keterampilan diperlukan pengambilan keputusan yang profesional. Semua sistem berfungsi untuk mencapai tujuan. Filosofi. Keyakinan yang diilhami oleh individu kepada individu dan kelompok kepada pencapaian tujuan bersama. Filosofi manajemen keperawatan adalah keyakinan yang dimiliki oleh tim keperawatan dengan tujuan memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas. Dengan konsep hari ini keyakinannya lebih baik daripada hari kemarin. Manajemen keperawatan merupakan fungsi utama bidang keperawatan. Peningkatan kinerja perawat berarti juga meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Pendidikan berkelanjutan ini sangat diberlakukan. Keperawatan adalah sebuah proses. Tim keperawatan memiliki tanggung jawab dan tanggung jawab, menghargai pasien dan haknya. Perawat adalah advokasi bagi pasien. Pendidikan kesehatan masyarakat merupakan upaya memperoleh kesehatan yang optimal. Jadi itu keyakinan, filosofi yang dimiliki dari perawat di dalam penerapan manajemen keperawatan. Selanjutnya yang kita bahas tujuan. Tujuan manajemen. Berdasarkan definisi, berdasarkan fungsi, dan seterusnya. Maka tujuan manajemen sesungguhnya adalah mengarahkan pada seluruh aktivitas yang direncanakan. Mencegah mengatasi permasalahan manajerial. Mencapai tujuan organisasi yang efektif, efisien, dan melibatkan semua komponen yang ada. Meningkatkan metode kerja keperawatan sehingga staf perawat bekerja lebih efektif dan efisien, mengurangi waktu yang sia-sia, mengurangi duplikasi tenaga dan upaya. Lalu lingkupnya apa sebenarnya? Kalau tadi sudah kita lihat. Kalau terkait dengan operasional, layanan ada tingkatan bawah, menengah, dan menengah puncak. Nah, kemudian ada manajemen asuhan keperawatan. Mulai dari perencanaan, pengorganisasian, implementasi, dan pengendalian dan evaluasi. Inilah gambaran tentang bagaimana manajemen proses. Kita kaitkan dengan tahapan-tahapan dari proses keperawatan. Ada perencanaan, ada data gathering, pengumpulan data, ada perencanaan. Itu dalam konsep manajemen keperawatan ya dalam aspek assessment. Ada organisasi, pengorganisasian. Itu mulai dari diagnosis dan perencanaan. Ada staffing, mulai dari perencanaan sampai implementasi. Pada evaluasi, itu diberikan mulai dari implementasi sampai evaluasi. Jadi fungsi manajemen proses mulai dari pengumpulan data sampai controlling, kemudian kita sinkronkan dengan aspek pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Itu adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Sebuah kondisi yang proses paralel, yang terus-menerus di antara setiap tahapan manajemen proses. Nah, ini gambaran bagaimana tahapan tadi itu. Ada sebuah input, ada sebuah proses, ada sebuah output. Ini gambaran dari skema bagaimana proses manajemen keperawatan. Ketika pengumpulan data sebenarnya, informasi yang didapat, unit kerja, pasien, staf. Kemudian bagaimana perencanaan, tujuan, kebijakan, prosedur. Bagaimana pengolahan, struktur organisasinya, uraian tugasnya. Bagaimana pengaturan pegawai, kebutuhan staf, seleksi, jadwal pengembangan stafnya. Bagaimana pengarahan, pengambilan keputusan, konflik, mengatasi masalah konflik, manajemen konflik, komunikasi, motivasi. Kemudian bagaimana pengawasan, audit pasien, penilaian prestasi, disiplin, kendali mutu. Itu adalah dua tahapan dalam proses manajemen keperawatan. Ya tentu diharapkan adalah memiliki output yang bagus, yaitu memiliki pelayanan keperawatan, pengembangan staf, kemudian division. Kemudian ada sebuah proses umpan balik agar meningkat terus-menerus di situ. Nah, ini area yang mungkin perlu kita tegaskan. Kalau tadi dari sisi pembagian top manager, manajer tengah, ada manajer bawah. Perannya sesuai dengan fungsi manajemennya. Planning.
Sehingga kalau top manajemen, area fungsi yang paling besar itu adalah pada top manager. Pada kalau first-liner manager atau lower manager itu sangat rendah. Tetapi di dalam mengorganisasikan bagaimana staffing itu memiliki sama semua, top manager maupun first manager. Kemudian pada fungsi directing bagaimana mengarahkan, karena ini terjun di lapangan secara langsung, maka first line manager, manager level bawah, lower manager, itu ada memiliki directing yang tinggi perannya dibandingkan dengan top manager. Tetapi berbalik ketika fungsi controlling, fungsi pengendalian yang paling besar adalah fungsi top manager. Ini adalah area-area fungsi manajemen yang dikaitkan dengan pembagian dari tingkatan manajer atau level manajer, manajer bawah, manajer atas, manajer tengah. Ya, kira-kira kalau Anda nanti menjadi seorang manajer, ketika Anda menjadi seorang manajer di tingkat kepala ruangan katakanlah, menjadi low manager maka fungsi yang paling besar adalah directing, mengarahkan pada tugas-tugas pokok fungsi yang jelas. Kemudian yang lebih luas di situ. Perencanaan tetap ada, organisasi tetap ada, melakukan staffing juga ada, melakukan kontrol juga ada. Tapi itu tidak sebesar yang dijalankan oleh fungsi top man. Tetapi kalau Anda menjadi top manager katakanlah, maka perencanaan lebih dominan sama dengan controlling. Itu adalah area. Lalu yang terakhir yang perlu di dalam konsep manajemen di situ adalah supaya nanti tidak terjadi kerancuan. Apa itu manajer? Apa itu pemimpin? Ini ada dua perbedaan sebenarnya. Kalau manajer adalah posisi formal sesuai dengan struktur organisasi. Tapi kalau pemimpin kadang-kadang seringkali tanpa kewenangan yang didelegasikan, tetapi memiliki power. Manajer memiliki sumber power yang terlegitimasi. Tetapi pemimpin juga mempunyai peran yang lebih beragam. Manajer menekankan pada kontrol, pembuatan, keputusan, analisa keputusan, dan hasil. Sedangkan pemimpin fokus bukan dari organisasi formal. Kalau manajer memanipulasi orang, lingkungan, waktu, dan sumber lain untuk mencapai tujuan organisasi. Tetapi kalau pemimpin fokus pada proses kelompok, pengumpulan info, umpan balik, pemberdayaan yang lain. Kalau manajer tanggung jawab akuntabilitas formal lebih besar daripada leader. Tapi kalau pemimpin mempunyai pengikut pada suka atau sukarela. Kalau manajer mempunyai bawahan langsung yang suka dan tidak suka. Tapi kalau pemimpin mempunyai tujuan yang mungkin atau tidak merefleksikan organisasi tersebut. Bahasan yang terakhir adalah bagaimana penerapan aplikasi dalam praktek di rumah sakit atau di puskesmas dalam menerapkan manajemen keperawatan. Nah, bahasan yang pertama, kalau kita nanti akan menerapkan perencanaan, maka ketika Anda akan melakukan manajemen asuhan keperawatan profesional, mengembangkan sumber daya manusia atau program-program layanan, maka perencanaan itu akan Anda terapkan. Mengorganisasikan, bagaimana mengorganisasi model asuhan keperawatan, bagaimana membangun tim, membangun model asuhan fungsional, alokasi atau primer atau model moduler. Kemudian menggerakkan, actuating, motivasi, komunikasi, manajemen konflik kepemimpinan. Itu adalah aplikasinya. Kemudian controlling, bagaimana Anda melakukan audit, pengawasan, dan melakukan kualitas kontrolnya di situ. Nah, jadi itu tahapan penerapan di rumah sakit maupun puskesmas. Jadi kalau Anda itu nanti menerapkan model fungsi-fungsi manajemen, mulai perencanaan sampai controlling, maka bisa saja Anda menerapkan di level yang paling bawah adalah di ruangan. Ketika Anda menerapkan asuhan keperawatan, maka Anda ada sebuah tahapan bagaimana merencanakan kelompok orang, bagaimana mengorganisasikan orang, bagaimana menggerakkan orang, bagaimana mengontrol orang untuk mencapai tujuan. Itu jika levelnya pada level bawah. Tetapi kalau jika Anda levelnya kepada bidang perawatan, Anda membuat perencanaan bagaimana merencanakan sebuah rumah sakit khususnya dalam sumber daya keperawatan. Bagaimana mengorganisasikan sumber daya keperawatan? Bagaimana menggerakkan sumber daya keperawatan? Dan bagaimana mengontrol? Ya tentu tadi penerapannya itu tergantung pada level-level manajemen itu. Jika manajemennya ada di level bawah, bagaimana fungsi manajemen asuhan keperawatan itu lebih didominasi. Ketika Anda di sisi struktural, dari sisi manajemen puncaknya, tapi fungsi-fungsi manajemen. Sehingga saya mencoba membagi dalam dua kategori.
di dalam penerapan manajemen. Ada aplikasi manajemen di asuhan keperawatan, ada aplikasi di dalam manajemen dari sisi bagaimana mengelola sebuah organisasi di dalam ruangan atau unit ruangan yang bersangkutan. Maka itu yang kita punya. Ketika kita menjadi seorang asuhan, tidak menjadi seorang pemimpin atau seorang mengelola asuhan keperawatan, maka terapkanlah model-model manajemen asuhan keperawatan. Yang paling penting adalah tujuan organisasi. Tujuan apa? Tujuannya apa? Tujuan yang tidak dicapai oleh organisasi apa? Setelah tujuannya dicapai itu ditetapkan, maka melakukan perencanaan, melakukan mengorganisasikan, kemudian adalah menggerakkan, melakukan controlling. Itulah fungsi, itulah gambaran tentang konsep manajemen dan kepemimpinan, sekaligus bagaimana penerapan aplikasi di rumah sakit. Demikian mungkin dari bahasan materi kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.